Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwah fillah, Islam adalah agama kasih sayang. Islam adalah agama pemaaf. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kenegaraan dan nilai-nilai kemanusiaan. Ada sebuah kisah yang sangat menarik yang dikutip dari kitab I'lamun Nas Bima Waqa'a lil Barra. Dari kisah ini mungkin akan menginspirasi kita khususnya dalam menguatkan ikatan dalam kemanusiaan dan dalam kenegaraan. Yang berkisah seperti ini. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu hari Sayyidina Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Di sekelilingnya para sahabat sedang asik mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba datanglah 3 orang pemuda. 2 pemuda memegangi seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Sayyidina Umar, kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin. Kisoslah pembunuh ayah kami sebagai had atas kejahatan pemuda ini." Sayyidina Umar segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Tanya Sayyidina Umar. Pemuda lusuh itu menunduk sesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin. Ceritakanlah kepada kami kejadiannya," ucap Sayyidina Umar. Pemuda lusuh itu kemudian mulai bercerita. "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mempercayakan aku untuk suatu urusan muamalah untuk kuselesaikan di kota ini. Sesampainya aku di kota ini, kuikat untaku pada sebuah pohon kurma lalu kutinggalkan untaku itu. Begitu aku kembali, aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih untaku. Rupanya untaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik laki-laki tua itu. Sungguh, aku sangat marah. Segera kucabut pedangku dan kubunuh ia." Ternyata kakek tua itu adalah ayah dari kedua pemuda ini. "Wahai Amirul Mukminin, kau telah mendengar ceritanya. Kami bisa mendatangkan saksi untuk itu," kata pemuda yang ayahnya terbunuh. "Tegakkanlah had Allah atasnya." Timpal yang lain. Khalifah Umar bingung dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh. "Sesungguhnya yang kalian tuntut ini pemuda yang soleh, lagi baik budi pekertinya. Dia membunuh ayah kalian karena khilaf kemarahan sesaat," ujar Khalifah Umar. "Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya, dan akulah yang akan membayarkan diat atau tebusan atas kematian ayah kalian," lanjut Sayyidina Umar. "Maaf Amirul Mukminin." Kedua pemuda tersebut menyanggah dengan mata marah menyala. "Kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan ridho jika jiwa belum dibalas dengan jiwa." Umar semakin bimbang. Di hatinya telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Tiba-tiba pemuda lusuh itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah kisos terhadapku." "Aku ridho dengan ketentuan Allah," ujarnya dengan tegas. "Namun, izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari, aku akan kembali untuk dikisos." Kemudian 2 pemuda itu yang ayahnya terbunuh berkata, "Bagaimana bisa begitu, wahai Amirul Mukminin? Bagaimana jika dia kabur? Bagaimana jika dia lari?" tanya kedua pemuda yang ayahnya telah terbunuh tersebut. Kemudian Amirul Mukminin pun berkata, "Nak, tak punyakah kau kerabat atau kenalan untuk mengurus urusanmu?" "Sayangnya tidak ada, wahai Amirul Mukminin." "Bagaimana pendapatmu jika aku mati membawa hutang pertanggungjawaban kaumku bersamaku?"
Pemuda lusuh itu balik bertanya kepada Sayyidina Umar, "Baik, aku akan memberimu waktu 3 hari, tapi harus ada yang mau menjaminmu, agar kamu bisa kembali untuk menempati janji," pinta Sayyidina Umar. Tiba-tiba dari belakang kerumunan terdengar suara lantang, "Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Dengan serentak, semua mata melihat ke belakang. Dan ternyata pemilik suara tersebut adalah sahabat Salman Al-Farisi. "Salman?" Khalifah Umar terkejut. "Kau belum mengenal pemuda ini, wahai Salman. Demi Allah, jangan bermain-main dengan urusan ini," tegas Khalifah Umar. "Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, wahai Amirul Mukminin, dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya," jawab sahabat Salman dengan tenang. Akhirnya dengan berat hati pun Khalifah Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh. Pemuda itu pun pergi mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh tersebut. Begitupun dengan hari kedua. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah si pemuda akan kembali atau tidak. Karena mudah saja baginya jika dia ingin melarikan diri ke negeri yang jauh. Singkat cerita, hari ketiga pun tiba. Orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda, dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman Al-Farisi, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Matahari hampir tenggelam, hari mulai berakhir. Orang-orang berkumpul untuk menunggu kedatangan si pemuda lusuh. Khalifah Umar berjalan mondar-mandir menunjukkan kegelisahannya. Kedua pemuda yang menjadi penggugat kecewa karena keingkaran janji si pemuda lusuh. Akhirnya tiba waktunya pengkisosan. Salman dengan tenang dan penuh ketakwaan berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin mulai terisak karena menyaksikan orang hebat seperti Salman akan dikorbankan. Ketika suasana sedang mencekam, tiba-tiba di kejauhan ada sesosok bayangan berlari terseok-seok. Jatuh, bangkit, kembali jatuh, lalu bangkit lagi. "Itu dia!" teriak orang yang memperhatikan pada saat itu. Dia datang menempati janjinya. Dengan tubuhnya bersimpah peluh dan nafas tersengal-sengal. Maafkan aku, wahai Amirul Mukminin," ujarnya dengan susah payah. "Tak kukira urusan kaumku menyita banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti, hingga ia sekarat di gurun. Terpaksa aku tinggalkan, lalu aku berlari dari sana." "Demi Allah," Sayyidina Umar menjawab. "Demi Allah, wallahi," ujar Khalifah Umar menenanginya dan memberinya minum. "Mengapa kau susah payah kembali, padahal kau bisa saja kabur dan menghilang?" tanya Khalifah Umar. "Aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tak ada lagi kesatria menempati janji," jawab si pemuda lusuh sambil tersenyum. Mata Umar berkaca-kaca sambil menahan haru, lalu ia bertanya, "Lalu kau, Salman, mengapa mau-maunya kau menjamin orang yang baru saja kau kenal?" Kemudian Salman menjawab, "Agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya." Hadirin mulai banyak yang menahan tangis haru dengan kejadian itu. Allahu Akbar. Tiba-tiba kedua pemuda penggugat berteriak, "Saksikanlah wahai kaum muslimin, bahwa kami telah memaafkan saudara kami itu." Semua orang tersentak kaget. "Kalian?" ujar Umar. "Apa maksudnya ini? Mengapa kalian?" Umar semakin terharu. Kemudian dua pemuda menjawab dengan membahana, "Agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya." Allahu Akbar.
Allahu Akbar, teriak hadirin yang ada pada saat itu. Pecahlah tangis bahagia, haru dan sukarela oleh semua orang. Masya Allah, betapa indahnya Islam. Islam mengajarkan kita untuk saling memahami, mengajarkan kita untuk saling menyayangi, mengajarkan kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Ikhwafillah, walaupun kita bukan saudara sesama agama, setidaknya kita saudara dalam kemanusiaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.